Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. baik, adik-adik untuk hari ini etnomatematika untuk sekolah. Mohon maaf, hari Rabu kemarin kebetulan jadwalnya bareng-bareng begitu ya. Kebetulan ada kegiatan di UNJ sama kegiatan ini apa namanya, ada rapat di universitas begitu. Jaraknya sangat dekat begitu sehingga khawatir kalau belum sampai di kampus begitu jadwal kuliah kita kemarin. Baik untuk mata kuliah etnomatematika untuk sekolah kemarin kita sudah pertemuan pertama kontrak belajar ya untuk materinya apa. Kemudian saya sampaikan untuk pertemuan kedua itu saya memberikan materi begitu ya. Saya share screen terlebih dahulu. Barangkali ini materi yang saya berikan kebetulan untuk perancangannya ini dulu bareng dengan rekan saya di universitas sebelah ya, nggak apa-apa ini terkait etnomatematika. Nah, kalau mau berbicara etnomatematika, barangkali adik-adik, nah ini nih, bisa dibilang ini kakeknya gitu ya, bapaknya di etnomatematika, kita harus tahu. Karena kita bahas terkait etnomatematika, ini De Ambrosio, ini bapaknya, apa namanya, di etnomatematika. Bisa dibilang orang pertama yang meneliti tentang etnomatematika dan menurut beliau etnomatematika itu merupakan studi hubungan antara matematika dan budaya dan apa namanya sering sekali dihubungkan dengan bahwa budaya itu apa ya dengan menghubungkan culture without written expression seperti apa itu barangkali. Dan nanti silahkan sambil dicari ya. Seperti apa itu, cuma nanti kita akan melihat kebetulan ini tahun 2021 kemarin meninggal dunia dan kebetulan juga untuk di tahun 2022 kemarin ada seminar yang kita lakukan untuk memperingati apa namanya persembahan untuk beliau karena di tahun 2022 sudah tidak bisa mengikuti karena sudah meninggal ya dan kebetulan kita di UPY salah satu hostnya begitu. Oke, kita lanjutkan. Selain itu juga, nah kalau ini bukan bapaknya etnomatematika, tapi apa namanya, kalau ada adik-adik yang pernah mendengar terkait RME, Realistic Mathematics Education lah ini. Apa hubungannya ya? Bisa dibilang etnomatematika itu sesuatu hal yang realistik ya. Ada beberapa yang realistik, barangkali ada sesuatu juga yang bisa jadi tidak realistik di siswa. Nanti kita lihat bersama. Oke, kemudian pandangan prudensial dan De Ambrosio ini tampaknya sejalan tentang matematika. Kalau di prudensial tuh matematika diperoleh dari pengalaman akal sehat manusia dalam menghadapi fenomena dan permasalahan dalam realitas kehidupan manusia. Kemudian di sana ada banyak kelompok manusia di muka bumi ini, sehingga manusia di muka bumi ini tumbuh dan berkembang di tempat dan lingkungan yang berbeda-beda dengan akal sehat mereka untuk mengembangkan ada ide, tindakan, teknik, dan cara mereka sendiri dalam menghadapi realitas kehidupan, yang mana dalam mengembangkan budaya mereka ini kemudian diorganisir, kemudian dimatematisasi menjadi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan matematika. Nah, kemudian kalau dari sisi antropologi budaya, budaya ini adalah hasil akal sehat manusia dan akal sehat dan budi manusia berupa ini juga ide, tindakan, karya dan cara yang dikembangkan oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun dalam upaya mengatasi atau menghadapi kesulitan atau permasalahan dalam realitas hidup manusia itu sendiri. Nah, di sini matematika ini memang diperoleh dari budaya ya. Matematika itu merupakan produk dari budaya. Nah, kemudian apa namanya? Sehingga kenapa matematika barangkali kalau adik-adik pernah mendengar matematika itu adalah ilmu yang universal, lepas dari budaya karena sesuatu hal yang bersifat budaya ini memang dihilangkan begitu ya, biar sama dari satu budaya dengan budaya yang lain. Tapi ternyata karena ada keunikan budaya ini justru membuat matematika keterapannya agak
susah untuk dipahami bagi orang-orang yang masih belajar matematika. Beda dengan seorang matematikawan ya. Jadi nanti matematika formal barangkali ke anak-anak sekolah itu diajari, tapi juga matematika yang berkaitan dengan budaya, yang matematika yang apa namanya bukan vertikal tapi horizontal itu juga perlu diajarkan. Nah, maka ada salah satunya di sini adalah etnomatematika yang diajarkan di mata kuliah ini. Nah, etnomatematika ini kalau untuk di sekolah seperti apa begitu. Nah, tadi ada budaya, ada etnomatematika. Apa sih itu? Apa hubungannya? Begitu. Jadi kalau kita lihat kemarin kita sempat bahas budaya itu kebiasaan-kebiasaan. Iya benar. Budaya itu merupakan kebiasaan yang bersifat umum dalam masyarakat. Kemarin kita sudah membahas belum ya terkait budaya ya? Sudah belum? Halo? Belum ya? Sudah, Bu. Tidak ya, terkait budaya kemarin kita sudah sempat bahas ya. Kemudian budaya bersifat umum termasuk unsur-unsur budaya dan sebagainya kita kemarin sudah ya. Barangkali nanti di sini akan saya ulangi kembali tapi secara sekilas merupakan keseluruhan sistem gagasan tindakan hasil karya manusia ini ya. Nah, ini terkait kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kalau etnomatematika ini terkait etnis. Nah, di akulturasi budaya ini kemarin juga sudah kita bahas. Ini ada yang sifatnya dinamis hidup atau berkembang begitu ya, dapat terkikis berubah ataupun terjadi akulturasi. Nah, faktor penyebabnya ada masalah peradaban yang semakin berkembang, ada pengaruh budaya lain, ada keyakinan agama dan lain-lain. Nah, keunikan budaya itu sendiri kemarin kita bahas juga bahwa sama-sama barangkali sama-sama budaya apa namanya sama-sama bahasa karena unsur budaya salah satunya adalah bahasa. Sama-sama bahasa Jawa ternyata juga unik ya, beda satu tempat dengan tempat yang lain itu ternyata unik. Kemudian tapi ada hal yang mirip. Harapannya ini bukan sebagai jurang pemisah, tapi justru memperkaya wawasan kebangsaan kita. Nah, unsur kebudayaan kemarin sudah ada 7 ya. Bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Sehingga barangkali kalau adik-adik membahas budaya ini yang lebih diingat adalah lebih ke keseniannya ya. Banyakan kesenian. Oke. Wujud budaya kemarin juga sudah kita bahas, ada berupa ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, ada aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat, ada juga benda-benda hasil karya manusia. Nah, kalau yang mudah kita lihat, nah kemarin kalau kita mau jalan-jalan itu yang lebih mudah kita lihat yang berupa benda ya. Tapi kalau aktivitas ini misalnya ada pertunjukan, ada kegiatan apa, misalnya ada eh, sekatenan atau mungkin ada kegiatan menari, kegiatan selapanan dan sebagainya itu ada aktivitas yang dilakukan. Wujudnya kemarin kita bahas ada artefak, mentifak ini menurut De Ambrosio dan Rosa. Kemudian ada juga tambahan sosiofak dan ada juga belajar apa namanya berbudaya ya kemarin pembiasaan. Kemudian posisi budayanya ini kemarin juga sudah kita bahas. Belajar tentang budaya ini mempelajari tentang budaya ini kalau di sekolah ada mata kuliah mata pelajarannya ekstrakurikuler atau mata pelajaran seni budaya. Nah, itu mempelajari tentang budaya, melukis dan sebagainya. Nah, belajar dengan budaya, dengan berarti dengan memanfaatkan budaya kita menjadikan etnomatematika ini atau budaya ini sebagai media dalam belajar. Kemudian kalau melalui sebuah aktivitas atau kegiatan, kemudian yang perlu dilakukan adalah bagaimana sih mengobservasi, mewawancara, barangkali juga memvisualisasikan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran matematika. Nah, itu contoh-contohnya kemarin juga barangkali ada motif batik ini ya, babon angrem, historis dan filosofisnya. Nah, ini
Babon Anger merupakan batik yang biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa saat upacara 7 bulanan pada ibu hamil. Motif batik ini melambangkan kasih sayang dan kesabaran seorang ibu kepada anaknya, yang harapannya sifat tersebut dapat diwarisi atau ditiru oleh anaknya kelak. Nah, cultural values-nya adalah ketika menjadi orang tua, harapannya memberikan kasih sayang kepada anak dan bersabar dalam tumbuh kembangnya. Tapi ini memang ke cultural-nya ya, bukan ke matematikanya. Kalau ke matematikanya barangkali matematikanya apa ya? Nah, ini. Tapi memang kalau misalnya ini ke pencerminan, keterbatasannya adalah agak enggak ini ya. Kanan kirinya agak beda. Nah, memang agak berbeda dan itu salah satu keterbatasannya. Nah, ini contoh pembelajarannya. Cuma tadi kan agak menggok gitu ya ini. Kalau dilihat titiknya, A-nya di sini maka pencerminannya di sana. X-nya ini X aksen, Y aksen ke pencerminannya. Nah, misalnya guru menyiapkan separuh dari gambar motif batik babon angkrem, kemudian siswa diminta menggambar pencerminan dari separuh motif tersebut untuk menjelaskan pencerminan. Ini juga bisa. Oke. Contoh yang lain. Nah, cuma ini keterbatasannya kanan dan kiri beda ya. Oke. Masalah lain yang bisa diajarkan barangkali nanti bisa dicari contoh lainnya ini misalnya batik ini ya. Batik Parangkelitik. Nah, ini dari sisi historisnya batik motif ini biasanya dikenakan oleh putri raja, akan tetapi dalam perkembangannya saat ini batik Parangkelitik dapat digunakan oleh siapa saja. Motif pada batik ini menggambarkan perilaku seorang putri raja yang halus dan bijaksana. Cultural values-nya, seorang perempuan seharusnya mempunyai perangai yang halus dan bijaksana. Jadi nanti kalau ada batik kayak gini nih, jangan digunakan di laki-laki kali ya. Ini kan lebih ke perempuan ya. Oke, baik. Nilai matematisnya, pergeseran dan pencerminan. Ini bisa ke pergeseran atau pencerminan juga bisa. Oke, misalnya rumah gadang. Nah, ini rumah gadang merupakan rumah utama yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat Minangkabau yang diikat oleh suatu suku tertentu. Sebagai rumah utama, rumah gadang merupakan tempat untuk melangsungkan acara-acara adat dan acara-acara penting lain dari suku yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan adat pada masyarakat Minangkabau bisa kita uraikan berdasarkan siklus kehidupan mereka. Ada turun mandi, khitan, perkawinan, batak gala, atau sampai ke kematian. Sama ya sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan adatnya barangkali di Jawa juga ada. Mungkin kalau di Papua juga ada, cuma kita mungkin nanti yang dari daerah lain atau mungkin yang dari Palembang atau dari mana nanti bisa menceritakan yang di daerahnya begitu. Nah, ini kalau dari sisi culture values-nya, rumah gadang adalah rumah yang dihuni oleh sebuah keluarga besar. Ada ayah, ibu, dan anak wanita dengan segala aktivitas mereka setiap harinya. Sedangkan anak laki-laki tidak memiliki tempat di dalam rumah gadang. Wah, ini anak laki-lakinya suruh kemana ya? Oke, itu di sana. Nah, wayang. Nah, ini wayang ternyata bisa digunakan untuk apa saja. Nah, ini ternyata karena ini ada himpunan-himpunan bisa juga untuk mengajar ke himpunan. Oke. Nah, ini tapi di sini terbatas ini Pranoto Mongso ini tandur itu ya. Oh, ternyata ada sisi historis dan filosofisnya juga ada culture values-nya. Nah, ini misalnya tari-tarian, tari Pakarena misalnya. Nah, ada juga di sana. Mau ke bentuk tariannya, gerakannya, atau mungkin baju atau pakaian yang digunakan itu juga bisa untuk digunakan ke pembelajaran matematika. Nah, ini misalnya ke setengah lingkaran dan sebagainya. Nah, itu cari benda budaya yang ada di sekitarmu misalnya, tapi ini nanti aja ya. Nah, untuk lebih memudahkan bisa di ini, ditabelkan ke sini, tapi nanti saja ini habis kita bahas yang lain. Terima kasih. Mungkin saya stop share dulu. Kalau mau lebih lengkap, sebenarnya saya coba buka ini ya, sebentar.
Oke, biasanya adik-adik kalau mencari literatur dari mana? Dari Google Scholar, Bu. Ya, oke, boleh. Dari Google Scholar pun boleh. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, boleh-boleh saja. Mana-mana boleh ya. Oke, ini ada beberapa yang direkomendasikan nih. Kebetulan karena memang saya mencarinya dari kemarin terkait etnomatematika, sehingga yang muncul di sini pun terkait etnomatematika. Nah, salah satu hal yang lain adalah terkait literasi finansial. Kebetulan memang ke sana ya. Oke, misal Bu mau nyari yang bahasa Indonesia, oke, etnomatematika dalam pembelajaran matematika misalnya. Tapi ini nanti gini ya adik-adik, jadi kadang apa namanya, apa yang kita buka itu kesannya kok kayak iya, tapi bisa jadi kita akan menemukan konsep yang salah itu juga bisa. Jadi nanti harapannya adik-adik bisa kritis bahwa mana yang bisa dipakai dan mana yang kita tinggalkan, karena ternyata ada beberapa juga yang sudah masuk ke sana itu ternyata analisisnya ada yang salah, jadi kita perlu mencermati lagi. Oke, misalnya. Ini apa ini? Etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Ini siapa nih? Nggak tahu. Coba kita buka ya. Nggak tahu nih. Analisis peran etnomatematika. Tapi ini bukan contoh-contoh yang mau kita ini kan ya. Kayaknya enggak ya. Ini enggak ada konteks apa. Oke, kita cari yang lain. Ya, kelihatan. Nah, ini contohnya konsep etnomatematika Mandar. Nah, ini Buyang Mandar mengenal dan memahami bangun datar segi empat dan segitiga. Kemudian sarung tenun. Nah, ini kalau ini konteksnya macam-macam ya. Oke, nggak tahu ini sumbernya dari mana. Ini nggak jelas ini. Tak carikan ke yang mahasiswa bimbinganku aja. Nggak, ini apa ya? Lupa. Jadi, hmm, kakak tingkatmu nih di jurnal Varidika ini Sinta 3 kemarin itu Desember. Hmm. Ada yang kenal Mbak Dewi? Dewi Mekarsari? Yang dibuat oleh Mbak Dewi ya. Gimana nih buat buka biar gede gitu. Ini ya. Bentar, tunggu aja kali ya. Bisa share-nya yang PDF ya. Mana tadi PDF-nya?
Oke. Nah, ini yang dibikin oleh Mbak Dewi Mekarsari nih. Nah, kalau ini number and set theory di gamelan ya. Ini memang kemarin Mbak Dewi bimbingan saya, kemudian di sini saya sebagai pembimbing, kemudian ada salah satu rekan dari Kitab yang membantu ngecek di matematika dan bahasa Inggrisnya sehingga namanya kemarin dimasukkan juga. Oke, jadi ini terkait etnomatematika dari gamelan ya. Nanti ada juga bimbingan saya yang lain yang membahas gamelan, tapi ini mungkin bisa kita lihat. Nah, ini gamelan nih, gamelan instrumen dari gamelan. Kemudian ini variasinya ada kendang, ada bonang barung, ada bonang apa tuh namanya sih nggak tahu. Ada kenong, ketuk, kempul, gong, saron, demung, peking, gender, sentem, gambang, siter, nah, rebab, suling. Nah, itu ada berbagai macam gamelan. Yang di gamelan ini ada ininya ya, ada berbagai macam. Kita lihat ke matematikanya. Exploring gamelan instrument in school. Nah, ini di sekolah. Ini kebetulan Mbak Dewi penelitiannya di sekolah dan di sana ada gamelan. Nah, ini matematika ideas on the gamelan konteks. Nah, ini apa misalnya? Ternyata bisa digunakan untuk pembelajaran himpunan. Jadi karena ada himpunan, ada sekumpulan ya. Kalau himpunan itu kan sekumpulan objek yang jelas untuk pembatasannya. Itu konsep himpunan tradisional ya, bukan himpunan fazi. Sehingga di himpunan yang tradisional, himpunan yang dipelajarkan di sekolah, himpunan yang klasik ya, bukan tradisional ya, klasik ya. Istilahnya adalah himpunan klasik itu adalah kumpulan benda-benda yang benda atau objek yang jelas untuk identifikasinya sehingga di sini benda-benda ini bisa disebut dalam himpunan. Nah, misalnya himpunan K, A, B, C, kemudian apa namanya ini konsep himpunannya, kemudian instrumen gamelannya ada bonang barung, bonang penerus dan sebagainya. S ini. Nah, ini ya, ini ada kesalahan ketik ternyata, tapi nggak apa-apa. Misalnya nih, ini jadi harusnya peking ya, bukan pekinem. Ini bukan M, harusnya G, nggak apa-apa. Tapi ini maksudnya adalah si peking ini. Peking itu anggota himpunan S, tapi pisang itu bukan. Sehingga pisang itu bukan anggota himpunan. Nah, itu jadi untuk mengajarkan himpunan. Tapi untuk yang terkait himpunan ini sebenarnya bukan nilai etnomatematika secara eksplisit ya. Ini kayak bu kok kayak dibuat-buat ya kalau secara implisitnya. Jadi kalau ke etnomatematikanya sebenarnya enggak, bukan itu etnomatematikanya, tapi untuk pembelajaran di sekolah karena judul mata kuliahnya adalah etnomatematika untuk sekolah, meskipun itu bukan bagian dari etnomatematika warisan leluhur, tapi bisa untuk digunakan sebagai konteks dalam pembelajaran matematika, saya rasa bisa dimasukkan ke sana. Tapi ini bukan secara eksplisit masuk sebagai etnomatematika, dia di sana implisit. Jadi nilai matematika yang tidak secara jelas terlihat begitu. Ini kalau ke himpunan. Nanti kita lihat yang secara eksplisit. Ini kebetulan implisit ya. Nah, ini ini bilah-bilahnya ini. Nah, ini kan ada ukuran-ukurannya. Ini juga ternyata dari ukurannya ini merupakan sebuah barisan, barisan aritmatika. Nah, ini dan seterusnya. Tapi memang ini lebih ke apa namanya yang tadi implisit. Nah, ini bisa
Kalau mau dibawa ke pembelajaran matematika bisa kita gunakan teorinya Brunner. Misalnya ada enaktif, ikonik, ada simbolik. Barangkali di mata kuliah psikologi belajar matematika ada ya teori psikologinya Brunner. Itu ada enaktif, ikonik, simbolik. Apakah harus pakai punya Brunner? Enggak sih. Nah, cuma salah satu yang bisa digunakan adalah pakai teorinya Brunner. Kemudian contoh nih. Di enaktif seperti apa? Misalnya learning activitiesnya. Siswa diminta melihat ini gamelan performance. Ini bisa dengan misalnya tayangan video ini loh ada gamelan. Kemudian siswa jadi tahu, oh instrumen gamelan tuh kayak gitu itu tuh. Gamelan tuh kayak gitu itu tuh. Nah, kemudian nanti dikasih lihat ternyata. Oh, ternyata di gamelan ini misalnya ini ada 21 bilahnya. Nah, basic konsep matematikanya adalah bisa dengan pengukuran atau mungkin nanti ke pattern itu kayak pola dari objek-objek di matematika. Tapi ini mungkin kelas berapa ya? Kalau SMP masih bisa lah ya. Kemudian setelah ini salah satu contohnya setelah menghitung atau mengukur, siswa diminta untuk menggambar, mensketsa seperti ini. Ini nanti akan ke barisan aritmatika seperti ini. Nah, ini bentuk kesimbolnya. Ini salah satu contoh pembelajarannya. Kita cari lagi yang lain. Ini masih tentang gamelan ya. Masih ada lagi bimbingan saya yang bahas gamelan. Itu kayaknya di ini bukan ya. Gamelan. Oh enggak, ini yang ini. Gamelan tuh sebelumnya nih. Ini. Oke, ini PDF lagi. Stop share. Saya share lagi PDF. Oke, nah ini juga gamelan sama saja pembimbingnya saya ini kebetulan. Nah, tapi ini untuk di SD ya, gamelan kalau di SD seperti apa? Nah, ini gamelan ya. Kalau yang tadi di Sinta 3 ini di Sinta 2. Jadi lebih susah masuk yang di sini sebenarnya. Nah, ini mengidentifikasi gamelan. Nah, ini konteks elemen dari matematika di kurikulum Merdeka. Saya Bonang untuk apa? Nah, kalau di sini bisa digunakan untuk area-area itu apa luas. Ini bisa untuk mengajarkan materi di bidang 2 dan bidang 3. Jadi geometri bidang 2 bisa, bidang 3 bisa. Sama sih ini sarannya lebih ke sana. Ke bidang 2 dan ke bidang 3. Nah, ini kan bisa ke lingkaran atau mau ke bentuk yang apa, yang lain. Begitu, kalau ini sarannya. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya tali yang melingkupi sini panjangnya ini kan masuk ke keliling ya, untuk mempelajari keliling dan seterusnya. Nah, ini misalnya resonantornya, misal seperti itu. Itu baru satu terkait gamelan ya. Nah, saya rasa nanti adik-adik bisa mencari yang selain eh,
gamelan gitu yang lain nanti akan menemukan. Nah, harapannya yang untuk di pertemuan selanjutnya kemarin saya minta untuk berkelompok itu nanti bisa setiap kelompok itu mempresentasikan, boleh nyari artikel mana untuk dipresentasikan begitu. Jadi untuk dipresentasikan bahwa materinya tentang ini saya menemukan etnomatematikanya apa dari artikel mana. Jadi belum membuat tapi hanya mau mencari artikel. Silahkan mau mencari dari Google Scholar boleh, mau mencari ke yang lain juga boleh begitu. Jadi nanti dibuat di artikelnya seperti apa, kemudian dibuat semacam presentasi sehingga nanti satu mahasiswa mempelajari teman-temannya bisa lihat semua begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait hal ini? Harapannya untuk satu harinya bisa sekitar, ini kemarin yang saya bikin kelompok apa enggak ya? Bisa sekitar 4 yang presentasi. Begitu. Begitu, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ibu, mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Itu kan besok presentasinya itu ya Bu, apa temanya sama misalnya temanya sama atau beda? Misalnya gamelan sama gamelan atau harus berbeda Bu? Oh, bebas. Bebas. Jadi misalnya ada satu yang presentasi di depan tentang kelereng. Tapi kalau kelereng dari mana ya? Misalnya satu tentang rumah adat apa, yang satu tentang apa, bebas. Jadi bebas. Majunya itu nggak ini. Jadi beda-beda. Semakin banyak yang dibahas nanti akan semakin biar kayak pengalaman untuk ini matematikanya apa sih begitu. J, baik Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak Okta. Mbak Gea, silahkan Mbak Gea. Ibu, maaf mau nanya. Itu tadi kan berkelompok ya, Bu. Iya, Itu kelompoknya jangan isinya banyak-banyak. berapa? Kelompoknya jangan banyak-banyak. 2 atau 3 aja. Baik, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Biasanya kalau kelompoknya terlalu banyak anggotanya itu nanti nggak jadi belajar takutnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, besok Rebo itu kita masih masuk kan? Kita kalau di kalender liburnya itu mulai tanggal 28. Besok Rabu itu tanggal berapa ya? Bentar. Rabu besok itu 19. Masih 19 ya. Oh, berarti masih 2 pertemuan. Tanggal 26-nya mau pertemuan nggak? Atau udah pada curi-curi waktu mudik? 19 sama 26. Masih ada 2 pertemuan sebelum Lebaran. Ya nanti kalau misalnya tanggal 26-nya ada yang mudik, 26-nya online juga nggak apa-apa. Tapi 19-nya masuk ya. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali adik-adik sebenarnya banyak yang mau tak tampilkan. Tapi kalau yang nampilin saya nanti jadi bingung yang mau ditampilin lagi apa. Masih banyak lagi sih. Ada beberapa tadi kan baru yang ini ya. Tak cariin lagi yang lain apa-apa sih. Nih misalnya masih sama di jurnal yang ini. Nih ada lagi nih. Rumah adat. Nah, rumah adat ada. Ada bimbingan saya juga kemarin ada. Ya, saya pamerin bimbingan saya aja lah ya. Nah, kalau ini Keraton Yogyakarta. Nah, ini kalau ini Keraton Yogyakarta diapain gitu. Nih, bangsal-bangsalnya keraton ini untuk belajar apa? Nah, ini misalnya tempat ini apa namanya? Kamandungan Lor. Ini tempat untuk gamelan. Nah, ini bisa untuk tadi ya, 2 dimensi, 3 dimensi, dan seterusnya. Oke.
Sama ini barangkali bisa dilihat nanti nih ya. Nah, materi apa saja yang bisa diajarkan di sebelah kanannya di tabel-tabelnya ini. Nah, ini kan ada lingkaran, balok, segitiga, persegi, dan sebagainya. Nah, ternyata yang bisa elemennya ke number bisa, aljabar bisa, pengukuran bisa, geometri bisa, data dan peluang bisa. Nah, begitu ternyata lengkap bisa semua ya, tidak hanya satu. Nah, ini contoh pembelajarannya. Oh ya, ada lagi kemarin yang tadi saya ceritakan seminar internasional nih, kakak tingkatmu yang, duh saya kok lupa namanya. Bentar, saya lupa namanya. Oh ya, Ratna. Bentar, bukan ya. Tadi ke Google Scholar ya. Ratna. Apa ya, ada. Bentar, ini bukan, ini masuk ke artikelnya JB. Bentar, bukan. Oh, ini masuk ke sana soalnya teman saya kayaknya me, ini mensitasi punya saya. Punya ini. Ini kebetulan salah satu rekan JB Praden dari Nepal. Dan taruh saya lupa. Hmm, Ya, saya sebut nama saya aja. Di Google Scholar saya. Oh, hilang. Bentar. Ini. Oh iya, Ratna Fajarwati. Oke, bentar. Nah, ini kalau Mbak Ratna ini yang kemarin saya minta untuk presentasi pas di seminar internasional. Seminarnya beneran seminar internasional, bukan ini ya. Ini bener. Ini kalau dilihat di sini nih, Kai Owens ini dari Australia ini beliau wakil ketuanya kemarin untuk kegiatannya. Nah, ini etnomatematik di permainan tradisional bas-basan. Nah, kemarin ini matematika dari ini presentasi pas semester berapa ya dia itu? 6 apa 5 ya? Kalau nggak 5 6. Oh, 5 5 5. Apa 6 ya? Saya lupa. Ini mata terus dilanjutkan ke skripsinya dulu. Nah, ini bas-basan. Bikin dari bas-basan ternyata kalau ini bisa untuk mengajarkan segitiga dan sebagainya ini ya. Nah, kemudian kekongruenan segitiga bisa diajarkan, tapi ini memang bukan eksplisit, implisit ya. Ini ke tempat itunya loh, yang bas-basannya itu yang
bas-basan atau dam-daman itu yang digambarnya itu ini. Nah, ini ke sana. Bisa untuk mengajarkan apa saja di sekolah gitu. Nah, kalau ada yang mau bahas yang sudah saya presentasikan nggak apa-apa sih, ini saya tunjukkannya bukan menunjukkan matematikanya ya, ini cuma saya tunjukkan kayak pamer aja ya. Nah, ini yang dibahas oleh Mbak Ratna ini ada tentang sudut dan sebagainya. Itu. Kalau yang bawahnya ini bukan saya udah. Nah, itu barangkali. Nah, harapannya adik-adik juga nanti eh, berani untuk membuat yang semacam itu ya. Bu, terkendala bahasanya, insya Allah bisa banyak tool-tool dan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menulis begitu. Itu ada yang mau ditanyakan? Tadi saya baru pamer-pamer, saya tidak membahas ke matematikanya terlalu dalam tadi. Nanti kalau pas presentasi bisa kita sambil diskusi atau ada yang mau ditanyakan dari yang saya pamerkan tadi. Saya tadi bukan mempresentasikan tapi memamerkan hasil karya dari adik-adik bimbingan saya kebetulan kemarin. Bu, kok bimbingannya ini? Iya, memang saya push untuk berani menulis dan presentasi kemarin. Tapi ya tidak semua ada yang akhirnya. Ada juga kakak tingkatmu yang udah lulus 2 tahun baru dipublikasikan gitu. Waduh, gitu ya. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Tapi tetap dipublikasikan. Cuma memang kalau masih dalam pas belum lulus kan saya masih bisa ngontrol, masih bisa saya barangkali ada hal yang perlu dibenahi. Kalau sudah lulus tuh kayaknya mau ikut bantuin apanya gitu ya, udah lulus gitu ya gitu. Barangkali itu adik-adik nanti kalau ada yang Bu untuk keluaran ini saya juga mau bikin artikel. Boleh banget. Bu, saya kok kayaknya mau bikin rancangan pembelajaran di kelasnya saja yang dituangkan dalam kegiatan kayak pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Boleh, itu juga boleh. Mana-mana boleh. Begitu, tapi itu ke tugas akhirnya, bukan yang besok. Kalau yang besok hanya baru presentasi-presentasi saja sebelum kita jalan-jalan begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan adik-adik barangkali? Oke, baik. Kalau nggak ada, mungkin tak tutup dulu. Kayaknya ini juga ada yang sambil kerja, ada yang ngurusin takjil. Ini memang siap-siap buat masak gitu ya. Kita memang jamnya jam puasa. Besok kalau udah, berarti habis 2 pertemuan, setelah habis 2 pertemuan, kemudian Lebaran. Habis Lebaran mungkin kita bisa lebih ini lagi untuk fokusnya lebih banyak lagi gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Oke. Heeh. Bagaimana Mas tadi? Ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silahkan. Oh, untuk pemilihan kelompok bebas. Bebas senyamannya. Nanti adik-adik mau berkelompoknya sama siapa boleh. Mungkin per 2 mahasiswa kali ya, daripada kalau 3 itu nanti kadang malah bingung. Dibentuk 2-2 aja, nanti kalau ada yang kok ternyata ganjil ya ada yang 3-1 gitu nggak apa-apa. Bebas, kelompoknya bebas. Oke, oh PJ-nya ya Mas tadi. Oke, baik. Baik, barangkali itu ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, belum ada. Mungkin saya tutup dulu sampai di sini ya. Baik, adik-adik, saya tutup dulu sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf ini tidak full dan selamat ngabuburit.
Kita lanjutkan minggu depan. Semoga besok Rabu kita sehat semua, bisa hadir semua, tidak ada kegiatan yang lain sehingga kita bisa fokus di kelas. Dan sampai jumpa besok Rabu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.